Oke. Ya, iya mau kucing aja. Oh itu tuh. Itu enggak bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya auladi. Selamat pagi anak-anakku siswa-siswi SMKN 1 Cisarua yang sudah bergabung ya dan banyak melambaikan tangan, artinya sudah banyak yang bergabung. Alhamdulillah wa syukurillah. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Oh iya. Kecil. Oke. Baik, anak-anakku yang berbahagia, hari ini kita akan memulai kembali pembelajaran kita, pembelajaran PAIBP. Namun ada yang spesial hari ini, jadi pembelajaran kita tidak dilakukan secara mandiri Bapak saja. Karena hari ini kita spesial, spesialnya adalah dari 3 guru di sekolah kita, yaitu ada Pak Kori dan Bu Pipit, hari ini bergabung. Artinya Bapak, Bu Pipit, Pak Kori, kita akan sama-sama mengajar kalian di kegiatan pembelajaran PAIBP kita hari ini. Sudah bisa kalian lihat di situ ada Bu Pipit. Assalamualaikum Bu Pipit. Alhamdulillah sudah bergabung ya bersama kita. Ya mudah-mudahan kita bisa memulai pembelajaran kita hari ini dengan hikmat, dengan hal-hal yang bisa menjadikan diri kita lebih memahami pembelajaran agama. Bu Pipit, sudah sepatah dua patah kata dengan anak-anak? Ya, baru informasi Pak Tegar. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya anak-anak, hari ini kita bisa bertemu meskipun dalam jarak jauh. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum anak-anak mulai. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum juga Pak Kori. Ini ada kawan saya Pak Kori sudah bisa bergabung juga, anak-anak ya. Terima kasih. Oke. Baik, Bu Pipit, Pak Kori, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Seperti biasa, mungkin nanti akan diawali dengan saya, ya dengan membacakan ayat suci Al-Qur'annya dan dibarengi dengan tajwid. Nanti yang lainnya bisa mengikuti mungkin dari Pak Kori atau dari Bu Pipit, begitu ya. Baik, anak-anak yang sudah on, yang sudah bergabung dengan kita hari ini baru 65 orang. Mudah-mudahan ini senantiasa bertambah ya. Walaupun di pandemi kita kali ini banyak hal yang memang harus kita lakukan, di antaranya kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kegiatan apapun kita harus senantiasa berdoa. Oleh karena itu mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedua, ya senantiasa kita harus berbuat kebaikan dimanapun kita berada. Nah, salah satunya adalah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita berkorban, berjuang, mengeluarkan sebagian harta kita untuk dibelikan kuota, dan kuota kita gunakan untuk belajar. Ini pun salah satu cara kebaikan. Dan mudah-mudahan kita mendapat berkahnya Allah Subhanahu wa taala, dan dikumpulkannya kita hari ini walaupun berjarak jauh, Allah senantiasa memberikan hidayahnya serta rahmatnya kepada kita semua. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anakku yang berbahagia, silahkan persiapkan modul yang sudah kalian pegang masing-masing untuk bab 2. Karena hampir 2 pekan kita tidak bertemu ya. Minggu kemarin kita cuti bersama, minggu kemarinnya lagi Idul Adha, sehingga 2 pekan kita tidak bisa bertemu.
dan hanya memberikan modul saja, itu pun di 3 minggu yang terakhir. Nah, minggu sekarang kita akan virtualkan bab 2. Apa itu bab 2? Bab 2 kajian kita adalah kajian Quran surat Ali Imran. Urutan ketiga ayat 159 dan hadis tentang apa? Tentang apa? Tentang demokrasi dalam Islam. Kalau anak-anak sudah mempersiapkan modulnya, mari kita simak, perhatikan. Bapak akan membacakan ayatnya sesuai dengan kaidah tajwid. Nah, nanti kalian bisa memperhatikan cara panjangnya bacaannya, cara bunyinya seperti apa, dan itu mudah-mudahan bisa kalian dengarkan dengan indah ya. Walaupun kelihatannya renang-renang ya kuota kita, tapi nggak apa-apa ya. Baik, kita mulai. Silakan perhatikan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Nah, itu adalah bacaan ayat sesuai dengan kaidah tajwid. Kenapa Pak harus dibaca seperti itu? Memang hukum apa saja yang ada di dalam ayat tersebut? Mari kita lihat bersama-sama. Fabima, ketika ada huruf mim ketemu dengan alif sukun, maka itu jelas dibacanya mat tabi'i. Rahmatim mi, ada tamar butoh kasroh tain ya harakatnya, dia ketemu dengan huruf mim maka itu disebut dengan idgham bi gunnah. Maka ketika baca rahmatim mi itu agak ditahan ya sebanyak 3 sampai 4 harakat. Rahmatim mi. Nah, ya. Lanjut. Minallahi. Nah, kalau ketemu dengan kalimat Allah, maka minallah ini disebut dengan tafkhim, ya, minallah. Kenapa tidak dibaca minallah? Karena bukan itu kaidah tajwidnya. Kaidahnya adalah minallah, maka dibacanya Allah, nah itu hukumnya tafkhim. Linta, ya, huruf li ketemu dengan nun mati, lalu ketemu lagi dengan huruf ta, maka ini disebut dengan ikhfa. Maka membacanya samar. Linta. Lahum. Walau kunta. Nah, ikhfa lagi. Fadon go. Nah, ketika ada huruf fathatain ketemu huruf go, maka hukum bacaannya menjadi idhar. Maka jelas ketika membaca go dan go-nya jelas. Fadon go, ya, tidak pakai ngirung ya, fadong salah itu ya, fadon go, goli matabi'i, dolko alif lam komariah, kolbi langfa itu juga ikhfa, faddu matabi'i, min ha itu izhar, karena nun mati ketemu dengan huruf ha maka bacanya jelas, min ha, haulik. Kenapa dibacanya haulik? Karena berhenti waqaf ya. Boleh dibaca min haulika tetapi tidak boleh waqaf di situ. Artinya harus maju. Misal seperti ini. Min haulika fa'fu. Nah, boleh.
Tapi kalau dia wakafkan, maka kapnya harus disukunkan. Min haulik. Fa'fu anhum itu izhar. Wastaghfir lahum wasya matobi'i wirhum fil amr. Karena wakaf maka huruf ro juga harus disukunkan. Nah, bagaimana cara mensukunkannya? Yaitu dengan seperti dibaca sedikit r-nya ya. Fil amr. Fa idza matobi'i azamta fatawakkal 'ala Allah. Allah tafkhim. Inna itu gunnah. Innallaha nallaha tafkhim yuhibbul alif lam qamariyah mutawakkilin. Nah, ketika di akhir ayat linnya itu harus dibaca panjang sebanyak 6 harakat. Mutawakkilin. Kenapa harus dibaca panjang? Karena itu adalah mad aurid lisukun. Ya, begitu kira-kira tajwid yang ada di dalam ayat ini. Pak, ayatnya sudah kami baca sesuai dengan kaidah tajwid, namun kami belum paham. Nah, kita pelajari terjemahannya. Seperti apa terjemahannya? Mari kita lihat. Terjemahannya adalah seperti ini. Maka berkat rahmat dari Allah lah kamu, hai Muhammad, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Nah, yang dimaksud dengan urusan itu adalah urusan peperangan, hal-hal duniawiyah lainnya seperti politik, ekonomi, dan lain-lain. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, itu artinya. Pak, masih kurang paham? Ya, mari kita sama-sama pahami. Tapi sebelum kita memahami makna atau isi kandungan dari ayat ini memiliki kejadian di mana kejadian ayat ini turun tidak mungkin secara percuma. Artinya ada kejadian seperti apa yang kita sebut dengan asbabun nuzul. Maksudnya asbabun nuzul adalah ayat-ayat ini turun karena kejadian apa? Nah, dikisahkan bahwa ayat ini menegaskan bahwa dunia, kekuasaan, harta, keturunan, dan pangkat yang tidak mengindahkan agama, yang maksud tidak mengindahkan agama itu jadi tidak membawa agama, tidak membawa nilai-nilai agama ke dalam urusan dunia. Maka jelas yang namanya agama ini masuk pada seluruh ya kegiatan ilmu yang bersifatnya dunia. Selalu bisa di barat sana mengsekulerkan, artinya kalau kegiatan agama ya agama, kalau kegiatan ilmu yang biasa ya biasa. Padahal tidak seperti itu. Justru ilmu-ilmu yang biasa, politik dan sebagainya, ini harus mengikut kesertakan yang namanya agama. Kenapa? Karena dalam ayat ini jelas tidak akan memberikan manfaat di akhirat. Jadi orang-orang yang melakukan ilmu, yang belajar ilmu, akan tetapi tidak membawa ilmu agama, maka di akhirat malah tidak akan memberikan manfaat apa-apa. Akhirnya dia hanya bisa memanfaatkan dirinya di dunia saja, sedangkan di akhirat tidak akan menjadikan indah gitu. Artinya kalau kita punya pemahaman agama, ini diikut sertakan dalam kegiatan apapun. Nah, ini yang akan menyelamatkan diri kita nanti di akhirat. Penerapan dan proses musyawarah atau nilai-nilai demokrasi hanya untuk hal-hal yang bersifat duniawi dan kemasyarakatan saja. Artinya kalau ada proses musyawarah, perselisihan, perbedaan pendapat, dan itu diselesaikan dengan cara damai, boleh-boleh saja dengan cara musyawarah. Tetapi kalau yang berurusan dengan agama atau kaitannya dengan akhirat, ini tidak harus dimusyawarahkan. Contohnya seperti apa? Misalkan sholat subuh 2 rakaat. Pak, sholat subuh itu jangan 2 rakaat, jadi 4 rakaat aja. Itu nggak bisa dimusyawarahkan. Itu sudah menjadi suatu ketetapan yang pasti bahwa yang namanya sholat subuh 2 rakaat jangan ditambah-tambah. Itu yang kewajibannya. Kalau sunnahnya mah silahkan. Mau sampai 4, 6 rakaat juga silahkan. Akan tetapi kewajiban yang pasti yang diperintahkan oleh Allah itu tidak boleh dimusyawarahkan karena itu sudah pasti jelas adanya. Kira-kira begitu tentang sebab muasal ayat ini turun. Nah, bagaimana cara kita memahami ayat ini supaya lebih mendalam dan lebih bisa dipahami oleh kalian tentang demokrasi dalam Islam?
Mari kita perhatikan isi dan kandungan ayatnya seperti apa yang nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Qori. Mangga silahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman semua, siswa-siswi SMK Negeri 1 Cisarua, khususnya juga untuk para pendidik ya, sekarang yang lagi mengajar di virtual, guru PAI, diberikan kesehatan, juga diberikan kelancaran dalam setiap proses pembelajaran, mengingat memang akhir-akhir ini banyak sekali ya, semakin banyak ujian dan semakin banyak kendala-kendala yang sekarang ini terasa ya beratnya, terutama teman-teman mungkin dari fasilitasnya yang memang serba keterbatasan ataupun memang pada saat ini ya banyak kendala-kendala itu ya yang sering kita rasakan. Nah, alhamdulillah ini mungkin selingan saja ya teman-teman semua. Sekolah kita alhamdulillah ada ya memberikan bantuan, dan itu juga diupayakan ya, tidak semerta-merta kita ingin kemudian ada, tapi juga memang diupayakan, diusahakan agar bisa menjadikan sebuah maslahat bersama ya, seperti itu. Nah, kenapa kok nyambung-nyambung ke hal yang tadi itu, ternyata memang ada sangkut pautnya dengan materi kita pada hari ini ya, berkaitan dengan demokrasi dalam Islam. Nah, di sini sudah dibicarakan full oleh Pak Ustadz Tegar tentang demokrasi Islam seperti apa ya. Demokrasi Islam itu memang bukan berarti demokrasi Islam, kegiatan Islami bisa didemokrasikan ya, misalkan kegiatan sholat ya, kegiatan puasa ya, dan sebagainya. Nah, bukan berarti ada yang bisa dirubah dalam ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti itu ya teman-teman semua, tapi lebih kepada teknisnya ya, seperti contohnya teman-teman semua ketika berkewajiban untuk melaksanakan puasa dan kemudian tidak bisa nih karena sakit ya. Nah, di situ ada kelonggaran ya, yang mana sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah ya, dalam Al-Qur'an. Nah, itu sudah tidak bisa lagi teman-teman ditanyakan lagi ya, karena memang sudah di maktub ya. Nah, kemudian hal apa saja sih yang bisa kita konfirmasi demokrasi ataupun kita musyawarahkan ya, mungkin bahasa awamnya mungkin musyawarah ya, kalau demokrasi itu mungkin lebih teman politiknya dan sebagainya. Nah, kita mungkin lebih ke bahasa musyawarah. Hal apa saja yang bisa kita musyawarahkan? Nah, itu teman-teman banyak sekali ya, dimulai dari teman-teman berdiam diri di rumah, kemudian berdiam diri di lingkungan masyarakat ya, RT, RW, kelurahan, kecamatan, desa, dan seterusnya ya. Kemudian juga di lingkungan sekolah ya, bahkan di lingkungan pertemanan ya, di lingkungan pergaulan, teman-teman semua itu ada hal yang bisa dimusyawarahkan ya, yang bisa teman-teman terapkan ya di materi ini dalam konteksnya demokrasi dalam Islam ya. Contohnya teman-teman di rumah nih ya, di rumah. Ini demokrasi ini sebetulnya mengajarkan kita untuk bisa lebih paham, lebih pintar dalam berkomunikasi dengan orang lain ya, khususnya teman-teman atau orang-orang yang dekat dengan kita ya. Kita ambil contoh di rumah, itu teman-teman silakan latihan berdemokrasi, latihan bermusyawarah, nggak perlu tidak usah yang namanya harus ada pertemuan, maksudnya harus ada ruang pertemuan, harus duduk di kursi rapat ya, kemudian ada proyektor ya, ada laptop, kemudian ada apa ya. Ini teman-teman bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nih, sekarang pagi-pagi ya, teman-teman sudah sarapan ya, atau ada yang puasa? Nah, contohnya nih ya, sekarang lagi ada kegiatan bertepatan dengan 10 Muharram, jadi ada kegiatan puasa ya, syuro. Nah, misalkan nih, semalam teman-teman musyawarah dengan ibu ya, yang ibu teh kokinya di rumah ya. Yang masak di rumah siapa? Sendiri atau ibu ya? Nah, misalkan nih, kalau sama ibu ya contohnya.
Bu, AA atau Teteh mau puasa nih. Terus, oh iya, sok-sok mau sahurnya sama apa? Nah, itu kan bentuk pertanyaan, ya. Nah, kemudian teman-teman bisa jawab, ya, dan bisa didiskusikan dengan ibu, ya. Misalkan ada yang juga tempe nih, oh tempe ya, tapi bosan mah tempe terus, ya udah deh, tempenya dibikin perkedel tempe ya, dibejek-bejek ya, kemudian dikasih terigu dan telur dan sebagainya. Yang pada akhirnya keduanya itu, maksudnya ibu yang hanya memiliki tempe bisa menghasilkan dari bahan tersebut, dan kamu yang pengen beda tempenya itu bisa mendapatkan hasil yang memang seperti itu ya, yang pengen beda. Jadi keduanya itu antara kamu dan ibu mendapatkan hasil ataupun keuntungan yang sama, ya, tidak merasa dirugikan. Nah, itu inti dari musyawarah. Jadi musyawarah itu menghasilkan mufakat bersama atau menghasilkan sesuatu yang memang keduanya itu tidak merasa dirugikan. Ya, ada musyawarah yang hasilnya itu misalkan merugikan satu orang. Nih, itu bukan musyawarah dalam konteks Islami, tapi mungkin otoriter lah, ya, atau mungkin pemimpin ataupun orang yang egois lah, ya, karena mementingkan diri sendiri, ya. Nah, untuk itu musyawarah dalam Islam, demokrasi dalam Islam itu tujuannya adalah, ya, salah satunya adalah tidak merugikan, ya, satu pihak. Jadi dua-duanya saling menguntungkan, ya. Nih, teman-teman silakan nih, latihan saja di rumah, ya, latihan di rumah, musyawarah dengan ayah, ya, musyawarah dengan ibu, ya. Bu, saya pengen makan yang tadi, ya, atau misalkan ayah nih, saya pengen pinjam motor, ya, jangan karena egois, begitu si bapak lagi lengah, ya, kemudian teman-teman ambil motornya kayak pencuri, itu nggak baik juga, ya. Segala sesuatunya harus diobrolkan, ya, harus dibicarakan. Agar apa? Agar nantinya teman-teman semua bisa saling saling enak gitu, saling nyaman, ya, tidak merasa didolimi, tidak merasa dirugikan oleh pihak yang lain. Itu inti dari musyawarah dalam Islam, ya. Nah, seperti itu. Kemudian dalam komunikasinya, ya, ada juga adabnya, ya, yang mana sudah ditentukan, yang sudah diatur oleh agama kita adalah ketika kita mengutarakan suatu ide, gagasan itu, teman-teman semua harap tidak dengan sifat yang kasar, ya, atau dengan amarah, atau dengan suatu hal yang memang bagi orang tersebut itu bisa melukai hatinya, ya. Contohnya, ketika teman-teman diskusi dengan teman-teman yang lainnya, kemudian kalau bahasa kekinian mah, ya, ngegas gitu, ya. Nah, kemudian teman-teman ngegasnya, weh, ulah gitu, ya, pokoknya mah pakai bahasa kasar. Nah, itu tidak diperbolehkan dalam Islam, ya. Jadi harus dengan santai, harus dengan lemah lembut, ya, dari hati ke hati, dengan bahasa sopan santun, ya. Pak, demokrasi kan bebas, ya, berpendapat, boleh bebas, ya, boleh mengutarakan pendapat dengan ide kalian, dengan sumber yang lain, tapi ada alatnya. Apa alatnya? Dengan bahasa yang lembut, ya, tidak kasar, ya, dan juga tidak menggunakan bahasa-bahasa yang memang bisa menyakiti lawan bicara kita, ya. Nah, itu mungkin yang pertama tadi, saling menguntungkan, tidak dirugikan. Yang kedua, bahasanya, ya, tidak dengan bahasa kasar, ya, atau dengan umpatan, dengan hinaan, ya. Yang terakhir dari saya itu tentunya diskusi-diskusi sering kita lakukan, tapi ingat teman-teman semua, ya, apabila ada dua orang yang berselisih, ingat, ya, semuanya kembalikan lagi kepada Al-Quran dan hadis, ya. Itu, teman-teman, ketika debat tidak ada ujungnya, tidak ada solusinya, bingung, ingat, ya, kita semua sudah punya buku pedoman, yaitu Al-Quran dan hadis. Silakan pergunakan dua sumber tersebut, ya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa disampaikan.
Mudah-mudahan teman-teman bisa bisa mengaplikasikan ya musyawarah ini. Latihan saja ya, misalkan teman-teman dengan teman-teman yang lain di kelasnya musyawarah dengan yang 3 tadi dari saya ya, seperti itu. Terima kasih. Untuk berikutnya mungkin saya akan kembalikan kepada moderator atau langsung saja ya kepada Bu Pipit ya. Bu Pipit, Ustazah Pipit siap? Ya, Pak. Siap Pipit? Oke. Ya, siap. Silakan disambung ya, perilaku ataupun contoh ataupun silakan bebas ya untuk menjelaskan berkaitan dengan demokrasi dalam Islam. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sepertinya Pak Tegar ada juga ya. Karena gimana Pak Tegar? Ya gimana? Langsung tambahan saja begitu? Gimana masih ya Bu Bit? Nggak jelas? Materinya langsung dilanjutkan saja gitu Pak. Gimana? Oke, baik anak-anak bisa menyimak ya. Jadi sekarang Ibu akan jadi jadi awal dari adanya demokrasi gitu Pak Tegar. Bisa menyimak Pak Tegar? Oh, ini gua kurang jelas karena mungkin kuota ya, karena sinyal mungkin jadi suaranya agak terputus-putus begitu. Sebentar. Oke. Sudah ya? Pak Tegar bisa disimak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Jadi terputus-putus Pak Tegar? Ya, bisa dibaca ya Pak Tegar, ada ya? Bisa. Oke. Jadi untuk demokrasi sebetulnya Ibu dapat sumber juga bahwa pada saat dahulu di Eropa maksudnya itu dipimpin oleh 2 pemimpin. Yang pertama itu ada paus ya, bukan ikan paus. Ada paus, dan yang kedua itu ada para raja. Yang dimana pada saat itu paus dan raja itu mulai disebutnya bukan otoriter, tapi memberikan tekanan pada masyarakat seperti diskriminasi seperti itu. Jadi masyarakat tidak bebas. Namun pada saat itulah ketika masyarakat merasa tertekan, lalu mereka mulai bangkit dan mulai mengemukakan pendapatnya. Jadi mereka mulai melawan paus dan juga para pemimpin. Itu menurut satu sumber. Sehingga masyarakat yang merasa tertekan karena adanya paus dan para raja yang pada saat itu diskriminasi, maka masyarakat itu mulai berkumpul mengemukakan pendapatnya kepada paus dan para raja, sehingga paus dan para raja tidak bisa berkutik lagi karena adanya demokrasi seperti itu. Jadi adanya perlawanan pada saat itu. Nah, itu mulai adanya demokrasi ya pada saat itu ya, menurut satu sumber. Kemudian diadopsilah oleh negara-negara Islam. Nih, tapi dalam Islam sebetulnya memang ada demokrasi, tapi bukan disebut dengan demokrasi, tapi yang disebut dengan musyawarah anak-anak. Jadi musyawarah, mereka berkumpul untuk menentukan satu pendapat, dilihat dengan adanya banyaknya suara, seperti itu ya. Namun, demokrasi dalam Islam itu bisa berbentuk, bisa disebut halal dalam demokrasi atau haram dalam demokrasi. Kenapa? Karena adanya perbedaan antara demokrasi dan musyawarah atau agama. Kalau demokrasi itu dibentuk oleh manusia. Kalau agama itu berasal dari wahyu Allah. Gitu ya, harus bisa dibedakan. Kalau demokrasi itu berdasarkan pemikiran banyak orang. Tapi kalau agama itu sumbernya itu berasal dari Allah. Jadi tidak bisa dicampur adukan. Tadi menurut Pak Tegar dan Pak Kori sudah dijelaskan bahwa agama itu
seperti sholat misalnya tidak bisa dimusyawarahkan, misalnya bukan tidak bisa dimusyawarahkan, maksudnya sudah tentu. Yuk anak-anak, misalnya kita sholat duhur sekarang 2 rakaat saja. Yuk kita cari suara terbanyak, itu tidak bisa. Ya, karena itu agama sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian puasa. Ya sudah saja, misalnya tahun ini kita tidak usah puasa Ramadan. Yo, 500 orang setuju dan 1 orang tidak setuju. Itu tidak bisa. Ya, tidak bisa dimusyawarahkan. Gitu ya. Kemudian, tapi demokrasi itu untuk kehidupan di dunia. Salah satunya ya, misalnya anak-anak bagaimana jika minggu depan kita live streaming misalnya menggunakan kerudung untuk perempuan menggunakan kerudung warna hitam. Itu namanya demokrasi. Ya, itu bisa dilaksanakan. Betul gitu Pak Tegar? Betul, betul. Ya, itu seperti itu. Jadi harus bisa dipisahkan ya antara demokrasi dan juga agama. Seperti itu. Nah, sekarang Ibu akan bahas tentang demokrasi itu dalam Islam bisa disebut halal atau bisa disebut haram. Kenapa? Contohnya begini anak-anak. Misalnya sekarang itu, maaf ya, tempat hiburan sudah dibuka karena sudah ada pelonggaran adanya COVID-19. Kemudian kita berkumpul 10 orang misalnya ya. Kemudian Ibu bilang, bagaimana jika malam minggu ini kita akan pergi ke tempat hiburan. Kita demokrasi deh misalnya kayak gitu. Lalu dari 10 orang menyatakan 9 orang itu setuju. Misalnya 9 orang itu setuju dan 1 orang tak setuju. Apakah itu disebut demokrasi halal atau haram hukumnya? Itu demokrasi disebut haram. Karena apa? Karena salah. Betul tidak? Betul. Ya. Nah, yang kedua, sebelum kemudian pagi-pagi ini kita belajar PAI misalnya. Ibu, Pak Tegar, dan Pak Kori memberikan materi demokrasi. Kemudian Bu Pipis setelah pembelajaran ini mengajak 10 orang anak. Anak-anak, bagaimana jika malam minggu ini kita pergi ke tempat hiburan misalnya. Karena kita sudah belajar ilmu agama, maka 9 orang itu tidak setuju dan 1 orang setuju pergi ke klub malam. Apakah itu hukumnya halal atau haram? Itu hukumnya halal karena tepat berada di orang yang tepat. Jadi ketika demokrasi atau memilih beberapa untuk menentukan satu pendapat yang sama, itu harus berada pada orang yang memang betul. Jadi jangan sampai salah untuk melakukan demokrasi. Karena jika kita melakukan demokrasi pada orang-orang yang memang salah, maka itu hukumnya haram. Dan biasanya itu akan terjerumus pada sesuatu yang memang dilarang oleh agama. Dapat dimengerti anak-anak? Bisa dipahami ya? Jadi dalam Islam pun, ketika demokrasi itu harus ada adabnya. Betul tadi kata Pak Kori, ketika berbicara jangan saling menyinggung, jangan kasar. Dan kita harus bisa membedakan antara demokrasi yang sesuai, bukan demokrasi, musyawarah sesuai Islam atau tidak. Itu barangkali ada tambahan dari Pak Tegar atau Pak Kori? Baik, terima kasih Bu atas penjelasannya yang cukup bisa dimengerti ya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh anak-anak semua. Nah, amin. Tadi berkaitan dengan ayat yang sudah dijelaskan oleh Bapak, Pak Kori dan Pak Tegar. Nah, kalau sekarang berkaitan dengan hadis. Nah, hadis ini adalah contoh perilaku yang memang oleh Rasulullah dicontohkan sehingga direkam oleh para sahabat dan menjadikan sebuah riwayat. Nah, hadisnya seperti apa? Kira-kira bunyi seperti ini. Aniz Zuhriyya qala akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman anna Aisyah radhiyallahu anha jauzan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbaratahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ahina amarahullahu ayyu khairu azwajahu fa bada'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala
atas takmiri abawaiki wa qad alima anna abawayya lam yakuna ya'muruni bi firaqati qalat summa qala innallaha qala ya ayuhan nabiyya ila tamamil ayatani faqultu lahum fa bi ayyi hada astamiru abawayyi fa inna uridullahi wa rasuluhu wa daral akhir. Rawahul Bukhari. Hadisnya cukup panjang ya, tapi kita lihat terjemahannya supaya lebih paham. Dari Az-Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Aisyah radhiyallahu anha istri Rasulullah mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah pernah mendatangi Aisyah ketika Allah menyuruhnya untuk memilih cerai atau tetap bersama istrinya. Beliau memulai itu, saya hendak memberitahukan kepadamu hal yang sangat penting. Karena itu janganlah kamu terburu-buru menjawabnya sebelum kamu bermusyawarah dengan kedua orang tuamu. Dia Aisyah berkata, beliau tahu benar kedua orang tuanya tidak akan mengizinkanku bercerai dengan beliau, dengan Rasulullah maksudnya ya. Dia Aisyah melanjutkan, kemudian beliau bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, wahai Nabi, katakanlah kepada istrimu sampai selesai 2 ayat. Aisyah berkata, apakah untuk yang seperti ini aku harus bermusyawarah dengan kedua orang tuaku? Sudah tentu aku menghendaki Allah dan Rasul serta kampung akhirat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kalau dalam hadis ini memang lebih berkaca kepada peristiwa rumah tangga ya, antara seorang suami dan seorang istri. Nah, ada di situ yang memang bisa dimusyawarahkan antara keduanya, dan ada juga yang tidak bisa dimusyawarahkan antara suami ataupun istri. Nah, kalau yang berkaitan dengan agama atau dengan akhirat, maka jangan ada yang namanya musyawarah atau diskusi. Seperti begini, aku ingin meninggalkanmu karena aku sudah nggak nyaman denganmu. Padahal dalam kehidupan sehari-harinya biasa-biasa saja. Misalkan, karena aku sudah bisa melihat yang lebih ganteng darimu. Nah, ini jelas ini adalah yang tidak harus dimusyawarahkan. Ya, ketika seorang suami dan seorang istri ini dalam hubungan rumah tangga, maka tidak boleh saling meninggalkan. Karena ini udah ketetapan jelas kata Allah, ketika hidup rumah tangga itu harus bisa dibina, sakinah, mawadah, warahmah. Jangan sampai ini putus di tengah jalan. Nah, kecuali memang hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan cara musyawarah. Nah, ini adalah kan aturan agama yang tidak bisa didiskusikan. Terkecuali tadi teh yang kata Pak Kori, urusan kita mau makan apa, nah kalau itu silahkan didiskusikan. Karena itu berkaitannya bukan dengan agama, tapi dengan urusan dunia. Yang pedas spesial pakai telur misalkan, nah itu boleh didiskusikan. Kata aku pengen ya musyawarah. Hal-hal yang lain seperti urusan meninggalkan rumah tangga ini jangan dimusyawarahkan, karena jelas kita tidak diperbolehkan meninggalkan pasangan, khusus bagi yang benar jalan terakhir, kira-kira begitu ya. Atau misalkan turut atau taat pada perintah suami selama perintahnya mengandung kebaikan dan tidak bermaksiat. Nah, ini tidak boleh didiskusikan karena sudah jelas. Ketika suami menyuruh kepada istrinya untuk sholat, ibadah, zikir, baca Quran, ini wajib dituruti. Ya, karena kalau tidak dituruti, ya tadi ini sudah ketetapan yang pasti dari Allah. Maka agama mah tidak ada yang namanya demokrasi. Hanya demokrasi dalam agama disebut dengan musyawarah. Dan itu selalu diarahkan musyawarahnya kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Seperti politik, hubungan sosial, hubungan kekerabatan, urusan makanan, urusan fisikal dan lain sebagainya, itu silahkan didiskusikan. Nah, yang dimaksudkan dalam Islam itu. Tetapi urusan-urusan agama yang berkaitannya dengan agama tidak ada musyawarah. Maka wajib kita harus mengetahui dan lebih paham apa makna demokrasi dalam Islam. Intinya adalah kalau kita orang yang benar-benar sudah paham dan mengetahui tentang demokrasi dalam Islam,
harus melakukan hal-hal yang memang sesuai dengan perintah Allah ini. Perintah Allahnya adalah ketika kita punya masalah, dan masalah itu kaitannya dengan agama, maka wajib untuk dimusyawarahkan agar dicapai jalan keluarnya. Agar bisa dicapai solusinya. Sehingga masalah ini tidak berbelit-belit, tidak memanjang sehingga tidak selesai-selesai. Gitu. Ini harus diselesaikan. Nah, seperti yang Bapak lihat, ada salah satu komen di sini yang muncul dari followers, dan entah itu siapa followersnya, mungkin di followers hitam atau seperti apa. Nah, dia berkomen dengan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan. Nah, seharusnya dia harus lebih mengerti. Kalau nggak ngerti berarti dia belum paham dengan kalimat perintah Allah. Karena ketika kita belajar tentang agama, maka yang dipertanyakan adalah agama. Bukan mengajak kepada hal-hal duniawi. Seperti bahasanya mabar, nawarin. Nah, Bapak ini tidak tahu apakah dia itu siswa atau siswi kita atau bukan. Tapi mudah-mudahan kita doakan saja. Mudah-mudahan dia sadar dari gilanya sehingga dia bisa menjadi orang yang waras. Kira-kira begitu ya. Selanjutnya, Ya. kita harus senantiasa menghargai pendapat orang lain. Walaupun perbedaan jenis kelamin kita berbeda, siapapun orangnya kita wajib untuk menghargai itu. Karena yang namanya perbedaan, perselisihan itu pasti ada. Tetapi yang wajib kita lakukan adalah menghormati. Meskipun itu menjadi jawaban ataupun tidak, itu menjadi hal yang wajib kita hormati siapapun orangnya. Nah, Aditya, kita tidak melihat kamu sebagai siswa, tapi Bapak melihat kamu adalah sebagai umat yang wajib dihargai, yang wajib dihormati, yang wajib dibantu, dilindungi dengan ilmunya. Dan kalian pun begitu. Ketika terhadap Bapak, hormati. Ke Bu Pipit, hormati sama. Apa yang harus dihormatinya? Yaitu ketika memiliki ilmunya. Karena bisa jadi ilmu yang dijelaskan oleh Bapak ini menjadi hidayah dan menjadi manfaat bagi kamu di kemudian hari. Nah, maka ketika berkaitan dengan perintah Allah, perintah Rasul, ini dahulukan. Karena ketaatan ini tidak harus didiskusikan. Dan tidak perlu dimusyawarahkan. Sholat wajib, gak usah dimusyawarahkan. Baca Quran wajib, ya, sedekah wajib, gak usah nanya-nanya. Sedekahnya mau berapa? Gope, 1.000, 2.000, gak usah. Ya, kamu punya harta berapa mau disedekahkan, sedekahkan aja. Ya, gak usah musyawarah. 5.000 apa, 100.000, ya bingung ya mikirnya. Ya udah, ambil yang terbaik aja 100.000, gitu ya. Yang 5.000-nya ya untuk kita, gitu kira-kira. Jadi kalau berkaitan dengan perkara-perkara duniawi, ya silahkan musyawarah. Akan tetapi perkara-perkara yang berkaitan dengan agama, perintah Allah, perintah Rasul, satu, tidak ada yang namanya musyawarah. Kerjakan perintahnya, jauhi larangannya, itu jelas. Nah, kalau berkaitan dengan duniawi di luar itu, yang memang tidak ada kaitannya dengan agama, silahkan kamu boleh bermusyawarah. Seperti apa? Seperti contohnya, ya, dalam pengerjaan tugas kelompok. Misalkan, nah itu boleh didiskusikan. Nah, memang penjelasan tentang demokrasi dalam Islam ini, menurut ulama ada dua pendapat. Ada yang pertama, ulama berpendapat bahwa demokrasi dalam Islam itu tidak ada. Sehingga ketika permasalahan apapun yang kaitannya dengan agama atau dunia, ini harus sudah sesuai aturan. Dan orang-orang yang melihat itu harus mentaatinya. Itu kata ulama pendapat yang pertama. Sedangkan ulama yang kedua berpendapat bahwa silahkan boleh demokrasi atau musyawarah dalam Islam hanya yang berkaitan dengan urusan duniawi saja.
Sedangkan urusan yang berkaitan dengan akhirat, kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan, ini tidak boleh ada musyawarah. Jadi ketika perintahnya jelas, laksanakan. Ketika larangannya jelas, laksanakan. Tidak boleh ditawar-tawar kembali. Nah, orang-orang yang melakukan itu disebut dengan orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Dan Allah menyukai orang tersebut. Maka dalam hal-hal musyawarah, silahkan dilakukan, akan tetapi juga harus melihat nilai-nilainya. Yang pertama, memang harus lemah lembut, tidak boleh berkata-kata kasar, bersikap kasar, dan tidak boleh berhati keras, artinya harus pemaaf. Ya. Dan ketika musyawarah itu berlangsung, dan muncullah sebuah keputusan nih, kita musyawarah, akhirnya ada keputusan. Nah, ide tadi kita misalkan ide kita punya komen, punya saran, ide kita disampaikan, akan tetapi tidak diterima, ya, karena tidak sesuai dengan mufakat atau hasil musyawarah kebanyakan, maka satu kita harus menjadi pemaaf. Jadi walaupun ide kita belum masuk, tapi mungkin di kemudian masuk, ya gitu. Terus misalkan ada itu mah bukan ide saya, ada keputusan musyawarah itu, saya mah nggak akan ikut hasil itu, hasil musyawarah itu. Tidak boleh seperti itu. Tetap harus ikut, ya. Menyepakati dan melaksanakan hasil musyawarah itu juga bagian dari orang-orang yang bertawakal. Sehingga orang-orang yang bermusyawarah pasti akan terhindar dari hal-hal yang malah membuat persaudaraan ini malah semakin gak bagus, ya. Banyak hikmahnya sebenarnya, manfaatnya, seperti orang-orang yang bermusyawarah pasti akan mengurangi kesalahan dalam membuat keputusan. Karena bisa jadi orang lain punya nilai-nilai yang berbeda yang lebih banyak menyelamatkan. Bisa aja ide kita bagus tapi mungkin kurang efisien, kurang efektif dan sebagainya. Setiap orang nanti akan terjadi hak individunya. Sehingga kebebasan berpendapat itu ada, tetapi tidak memaksakan pendapat. Diskriminatif juga akan terbebas, terjauh. Tidak ada orang yang saling mengucilkan, merendahkan orang lain. Terbiasa untuk memberi maaf dan berlapang dada terhadap siapapun, dan terciptanya budaya, ya. Budaya apa? Memahami, menghargai, memaafkan, harmonis dan beradab. Kita adalah manusia yang taat pada perintah Allah, maka akan banyak mendapatkan manfaat dan kira-kira begitu yang bisa dijelaskan oleh Bapak. Nah, kalau kamu misalkan ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang paham, silahkan komen sekarang juga di IG Live, dan komen kamu nanti akan Bapak dan Bu Pipit jawab. Kira-kira begitu ya Bu Pipit, ya. Mau menambahkan sedikit mungkin sambil menunggu anak-anak komen dan bertanya? Apa ya? Intinya anak-anak harus bisa membedakan, harus kalau berdemokrasi itu harus disesuaikan gitu anak-anak. Jadi jika kita berdemokrasi pada orang yang salah, pasti hasilnya pun akan salah gitu ya. Seperti kalau demokrasi itu seperti pisau. Kalau diberikan pada orang yang salah, pasti akan salah digunakan. Tapi jika demokrasi diberikan pada orang-orang yang tepat, maka hasilnya pun akan baik. Gitu aja sih, Pak. Apa ya? Ada yang bertanya, anak-anak? Atau demokrasi, ya? Hari ini kita share. Kenapa, Pak? Ya, yang penting adalah bagaimana cara kita menempatkan musyawarah atau demokrasi itu sesuai. Harus dipertanyakan. Akan tetapi kalau urusan dunia yang lain, maka boleh itu dimusyawarahkan. Contoh misalkan, kenapa hari ini Jumat Bapak memakai kopiah dan Bu Pipit memakai baju muslimah? Nah ini musyawarah. Musyawarah misalkan, kayaknya enak hari Jumat ya kalau misalkan pakai baju muslim. Nah itu silahkan dilakukan. Tapi misalkan saya mah nggak mau baju muslim, pengen pakai baju yang agak modis nih, walaupun Jumat tapi yang penting sopan, ya silahkan. Itu kan jelas tidak harus dimusyawarah, perlu dimusyawarahkan agar sesuaikan dengan kondisi kita seperti apa. Baik anak-anak, ada waktu kebersamaan kita 10 menit lagi. Kira-kira ada yang mau bertanya seperti apa? Mangga silahkan komen sekarang di IG Live.
dan akan Bapak atau Bu Pipit langsung jawab. Mangga silahkan. Ya, belum ada? Atau masih mengetik? Kayaknya sih masih mengetik ya. Karena banyak yang bertanya, Ibu Ustadz, Bu Ustadzah, Pak Ustadz, kenapa ya saya lahir ke dunia laki-laki, kenapa saya lahir ke dunia perempuan, perlu nggak itu dimusyawarahin? Enggak ya, Pak. Kayaknya nggak perlu ya. Karena udah Mama sama ketetapan Bapak yang jelas. Mama bapaknya bermusyawarah gitu, ini anaknya laki-laki gitu ya Pak. Enggak ya Pak ya? Ya kalau urusannya dengan takdir kan urusannya dengan Allah ya. Berarti tidak harus ada musyawarah. Kita lahir laki-laki, Bu Pipit perempuan, kalian laki-laki dan perempuan. Kayaknya enak sih jadi laki-laki gitu. Nggak harus ngalamin yang namanya bad mood gitu misalkan. Oh itu jangan dimusyawarah. Seperti ini, kenapa muka kamu seperti itu, kenapa ada perbedaan-perbedaan, pesek, mancung, kajero, dan sebagainya, itu kamu silahkan langsung tanyanya, jangan ke Bapak atau Kupit, tapi langsung tanyanya ke Allah. Karena itu berkaitan dengan takdir Allah. Kita nggak bisa musyawarah. Nah, yang kita musyawarahkan adalah mending pakai haslin, mending pakai tanco, mending pakai apa yang namanya kalau perempuan hitam-hitam itu ya, mending pakai apa, celah dan sebagainya. Nah, itu yang berkaitan dengan urusan dunia. Tapi kalau dengan urusan bentuk yang Allah ciptakan, ini tidak harus dimusyawarahkan. Maka intinya perintah Allah, perintah Rasul, apapun itu tidak harus dimusyawarahkan. Contoh nih, sebelum COVID, Bapak selalu menyuruh kepada laki-laki untuk segera ke masjid. Kita akan melaksanakan sholat Jumat. Perempuan silahkan berkumpul dengan Bu Pipit untuk kegiatan keputrian. Ini sebelum COVID ya. Tah itu adalah bukan perintah Bapak. Itu sejatinya adalah perintah Allah. Maka ketika diberitahukan seperti itu, segeralah kamu laki-laki ke masjid. Melakukan sholat Jumat. Perempuan segera ke kelas untuk melakukan keputrian. Karena jelas itu urusan ibadah. Jangan musyawarah begitu. Itu musyawarah yang salah. Kalau kata Bu Pipit tadi kan musyawarah yang salah, demokrasi yang salah. Tadi teh demokrasinya nggak tepat dipakainya, karena ini bukan harus dimusyawarahkan. Kira-kira begitu. Oke, yang lain bertanya, belum ada pertanyaan? Nah, Ada Pak, Pak, jika ingin menikah, apakah harus dimusyawarahkan? Bu Pipit mau jawab dulu, silakan. Jika Pak Tegar kan sudah. Udah menikah ya Pak Tegar. Coba Pak Tegar Jadi deh. kalau menikah mah wajib. Itu perintah Allah dimanapun untuk siapapun orangnya wajib berpasangan. Nah, ketika akan berpasangan orangnya mau orang mana, cantiknya seperti apa, gantengnya seperti apa, karesepnya bagaimana, silahkan itu mah musyawarahkan. Karena perintah Allah mah yang tidak harus dimusyawarahkan adalah menikahnya. Tetapi menikahnya dengan siapa, orangnya seperti apa, silahkan itu musyawarah. Karena urusan dunia. Nah Allah mah perintah nage, satu silahkan berpasangan, artinya menikah. Mau dengan orang terdekat, mau dengan orang jauh, mau dengan Kim Jong Un dan lain sebagainya, itu memangka. Silahkan dimusyawarahkan masing-masing. Nah itu mah karesepna. Nah, Allah mah perintahnya adalah menikah. Begitu ya, Bu ya? Ya. Jadi harus dimusyawarahkan ada ya Pak. Pertanyaan yang kedua. Apalagi dengan apa? Gimana? Ya untuk anak juga harus bermusyawarah dengan orang tua. Ya Pak ya? Nah, dengan orang Nanti tua, kita bisa dengan lebih ya keluarga. jelas ya. Ya. Kayak untuk Ya. ada pertanyaan lagi nih Pak Tegar. Bagaimana jika kita sudah bermusyawarah
tapi masih terjadi pertengkaran juga katanya di akhir. Bagaimana tuh Pak Tegar? Nah, berarti ada pelaku, ada orang-orang yang tidak memahami ayat ini. Karena dalam perintah ayat ini, ketika kita sudah mencapai hasil musyawarah, maka orang yang tidak menerima wajib untuk taat terhadap hasil keputusan secara ridho dan lakukan. Bisa jelas ya? Oke. Bu Bibit, ada pertanyaan dari Han, kalau nggak punya orang tua gimana? Apa sih maksudnya? Nggak ngerti. Tadi kan kalau mau menikah katanya harus musyawarah dengan orang tua ya. Itu memang harus ya Pak ya? Bagaimana jika tidak punya orang tua katanya Pak? Harus bermusyawarah? Ya kita harus tetap bermusyawarah ya Pak ya? Dengan pasangan, dengan saudara barangkali sebagai wali, tetap harus bermusyawarah. Ya. Mengambil sebuah keputusan untuk menikah, sedangkan keluarga ada yang namanya pertimbangan-pertimbangan lain. Karena kan yang namanya urusan menikah itu bukan hanya satu urusan, banyak urusannya. Urusannya administrasi, kehidupan nanti yang akan dijalani itu sisa kehidupan. Karena setiap detik kita bersama dengan orang yang disayang, terus nanti harus bagaimana menjalin silaturahmi antar dua keluarga besar. Jadi ini benar-benar harus dimusyawarahkan. Tapi wajibnya perintah Allahnya yang tidak harus dimusyawarahkan dalam menikah. Pak, kenapa banyak orang yang belum menikah padahal sudah cukup umurnya? Sudah sesuai syariatnya. Nah, ini yang harus dipertanyakan. Ya. Karena perintah Allah jelas, kenapa belum menikah? Ya. Oh, apa tuh Pak Tegar? Kalau syaratnya bagaimana katanya Pak? Gimana? Ini menyambung pada materi selanjutnya ya Pak ya. Sepertinya kelas 12 akan belajar tentang pernikahan ya Pak ya. Oh ya jelas. Ini kayaknya bertanya tentang syarat. Syarat nama hiji. Ya. Tanyakin kan nyaho. Oh ya ini anak-anak. Jadi tadi katanya, Bu, bagaimana jika kita sudah bermusyawarah tapi masih ada pertengkaran? Tadi betul apa kata Pak Tegar, berarti ada yang tidak memahami dari ayat ini. Tadi ada beberapa adab dalam menyampaikan pendapat ketika bermusyawarah atau demokrasi ya. Berbahasa yang baik, tidak menyinggung. Jika memang tidak ketika musyawarah, jika memang kita tidak setuju, ya pada saat itu kita sampaikan. Jangan sampai ketika beres bermusyawarah, kita baru mengeluarkan pendapat lagi sehingga menimbulkan masalah baru. Itu anak-anak. Ya. Bagaimana Pak Tegar? Bisa terdengar? Anak-anakku yang berbahagia. Ada suaranya Pak Tegar? Bersama. Gimana? Pak Tegar, itunya sinyalnya putus-putus. Ya memang beginilah keadaan kuota kita mencapai akhir bulan ya. Jadi bukan hanya dompet yang makin menipis, tapi kuota juga makin menipis. Ya. Baik. Oh ya nih. Anak-anak kebersamaan. Gimana? Jadi gini Pak, ini juga berhubungnya. Kenapa Pak Tegar? Ini waktu kebersamaan kita dikit lagi. Mari kita percepat kebersamaan kita. Oh boleh Pak. Disimpulkan aja barangkali. Ya pada intinya pahami lebih mendalam dan lakukan perintah Allah ini sesuai dengan makna dan isinya agar kita termasuk orang-orang yang senantiasa bertawakal dan kita dirahmati oleh Allah, artinya kita disayangi oleh Allah karena Allah suka orang-orang yang bertawakal. Intinya pahami betul, lakukan dengan betul perintah Allah ini, jangan sampai hanya sekedar pemahaman yang keluar kuping kanan, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tapi ketika kita mendapatkan informasi, pahami, hayati, lakukan. Itu. Bu Bibit silakan ditutup.